Halo semuanya, kembali lagi channel aku. Nah, di video kali ini aku mau nge-share pengalaman aku ditolak urus visa ke UK ya, pertama kali ya waktu itu. Dan ini sekalian jawabin pertanyaan, kebetulan ada seseorang ya dari kalian yang visanya baru ditolak ya. Dan ya aku tahu ya perasaan ya waktu itu, waktu visaku ditolak itu juga rasanya hancur hatiku gitu guys ya. Nggak cuma aku si suamiku juga kan waktu itu juga sedih ya karena visanya ditolak. Tetapi bukan akhir dari segalanya ya, jadi ada caranya lagi. Jadi bisa lah diperbaiki ya. Jadi kalau visanya ditolak itu bukan akhir dari segalanya ya. Jadi bisa ya diurus lagi ya. Jadi buat kalian yang habis ditolak visanya, semangat ya. Karena perjuangan untuk ke Inggris itu memang tidak gampang ya guys. Nah ini aku sekalian jawaban pertanyaan ya, ini dari seseorang ya. Ya ini menanyakan visa untuk menikah itu maunya harusnya visa apa gitu guys. Karena ini kan kalau visa untuk menikah ini bisa pakai yang namanya fiancé visa ya, atau visitor merit visa gitu guys. Tetapi kalau visitor merit visa ini cuma buat nikah aja ya, atau fiancé visa juga visa untuk menikah saja. Dan itu durasinya cuma 6 bulan ya guys. Jadi kalau habis itu kalian harus ngeplay yang namanya spouse visa ya. Spouse visa itu seperti izin tinggal ya guys. Jadi spouse visa itu untuk tinggal setelah menikah. Dan kalau spouse visa itu bisa tinggal selama 5 tahun ya guys. Tetapi harus ngeplay 2 kali. Jadi pertama ngeplay dapat 2 tahun setengah, dan keduanya tinggal nge-renew ya, dapat 2 tahun setengah. Sudah gitu kalian bisa apply yang namanya indefinite leave to remain. Nah kalau udah dapat yang namanya indefinite leave to remain itu, kalian sudah tidak perlu urus-urus visa lagi ya. Nah itu, dan kalau kalian mau setelah dapat indefinite leave to remain, kalau kalian mau jadi warga negara Inggris, kalian juga bisa ganti warga negara. Dan itu kalau kalian mau ya. Jadi tidak ada pemaksaan. Karena saya masih warga negara Indonesia guys ya. Nah ini pertanyaan kedua ya, setelah menikah urus visa apa? Nah itu sudah dijawab ya, setelah menikah adalah urus yang namanya spouse visa. Spouse visa itu ya settlement ya, jadi untuk tinggal di sini ya guys ya. Oke. Nah katanya Mbak ini kan gak kerja ya, terus ditolak visanya karena mungkin ya dia ini, jadi dia itu gimana ya, dia kan gak kerja terus visanya ditolak, cara mengatasinya gimana gitu ya. Ya sebenarnya waktu itu waktu di Indonesia, waktu aku urus visa itu juga aku gak kerja guys, tetapi aku punya warung guys, jadi istilahnya bisa kerja lah. Terus aku sama asis apa ya waktu itu ya adalah, jadi aku dikirimin sama teman aku gitu ya guys. Jadi setiap bulan itu ya seperti orang gajian gitu guys. Waktu itu aku taruh 6 juta tiap bulan gitu guys ya, beberapa bulan sampai seperti ya, karena aku nulisnya di surat keterangan aku kerja di warung gitu guys, di toko gitu ya. Terus tokonya itu dapat gajinya segitu tiap bulan gitu guys. Nah itu untuk mengakali ya. Ya kan sama saja kerja sebenarnya guys, sebenarnya ya nggak kerja sekali, tapi itulah guys, kalau nggak kerja itu aku begitu guys. Jadi ada bukti ya kalau ada pemasukan uang gaji dan apa ya seperti biasa, tapi duitnya itu jangan kayak frozen gitu ya, kayak beku ya, dipakai juga ya, dimasukin lagi nggak masalah, yang penting ada pemasukan gitu guys, ada semacam gaji gitu guys ya kalau kalian nggak kerja. Terus kalau kalian juga kerja, kalian bisa juga kalau kalian punya kayak sertifikat tanah atau sawah ya, bilang aja kalian itu farmer ya, kayak petani gitu guys. Jadi pendapatan
per bulan atau per tahun gitu bisa ditulis juga guys. Jadi begitu guys waktu aku itu. Jadi ibaratnya biar kelihatan kita itu mandiri. Nah, dia tanya tuh aku urus visa sendiri atau lewat agent ya. Aku waktu urus visa sendiri ditolak guys. Tetapi aku pernah pengalaman aku urus visa ke Norway ya waktu itu. Aku diterima, aku urus sendiri guys. Aku urus sendiri diterima. Tetapi waktu aku urus visa ke UK, aku ditolak urus sendiri. Jadi aku pakai agent karena ya biar nggak pusing. Karena namanya kalau visa ke UK itu lumayan pening guys. Jadi pakai agent itu best way ya. Itu jurus jitunya gitu ya, pakai agent ya. Nah agentnya itu nggak di Indonesia aja, di Indonesia pakai agent. Terus di Inggris juga ada pengacara ya, sistemnya di sini bukan agensi ya. Ada sih mungkin agensi ya, tapi aku pakai pengacara di sini karena di sini aku punya kenalan pengacara imigrasi, jadi langsung dari pengacaranya guys ya. Katanya ribet nggak sih ya urus visa menikah? Apa harus urus bahasa Inggris? Ya kalau ribet, menikahnya sebenarnya nggak ribet sih. Kalau menikahnya kalau sudah di Inggris, yang ribetnya itu ngurus visanya sebenarnya ya guys ya. Urus visanya itu yang super duper. Lihat kalau di ini ya, bukti-buktinya itu harus persyaratannya itu banyak, harus dipenuhi gitu ya, syarat-syaratnya harus dipenuhi. Terusan juga kan kalau ngurus visa itu kan ya namanya juga bukan negara sendiri ya, susah ya guys ya. Tapi memang kalau negara yang susah buat urus visa itu Australia, Inggris sama Amerika itu susah guys urus visa. Nah apa harus urus bahasa Inggris? Ya harus kalau bahasa Inggris karena kalian harus bisa ya, ibaratnya kan yes no gitu guys. Jadi kalau ditanya orang kan kalian bisa pakai IELTS gitu ya, itu pakai sertifikat bahasa Inggris. Tapi nggak banyak tuntutan bahasa Inggrisnya, cuman bahasa Inggris kayak listening gitu sama speaking gitu kayak gitu guys. Tapi nggak susah sih. Kalau kalian punya pacar otomatis kalian udah ngomong bahasa Inggris kan, jadi nggak usah khawatir guys. Itu bahasa Inggrisnya super easy aja, basic banget gitu ya, basic bahasa Inggris banget. Nah ini pertanyaan yang lain, visit merit visa itu 6 bulan, apakah harus balik Indo ya? Nah kalau kalian visanya habis ya harus balik Indo ya guys, jangan sampai overstay di Inggris. Kalau kalian overstay di Inggris nanti kembalinya ke sini susah guys. Jadi harus ya kalau kalian visanya habis. Tetapi kalau aku dulu ya, waktu aku urus fiancé visa, aku sudah urus fiancé visa dan aku sudah ke Inggris, aku menikah di Inggris, kayaknya sekitar 36 hari sebelum visaku habis, aku masukin data spouse visa guys. Jadi aku nggak harus pulang Indonesia guys, nggak apa-apa overstay asal dataku masuk sudah masuk pas aku habis visanya gitu. Jadi udah di pemerintah gitu guys, data-data aku di government, jadi aman gitu guys. Jadi aku nggak harus pulang Indo ya. Jadi kalau kalian mau ikutin jejak aku ya silakan, tapi kalau kalian nggak ada visa ya jangan. Kalau kalian belum apply spouse visa itu sebelum visa habis ya jangan. Kalau misalnya setengah jalan ya mending ngurus visa dari Indonesia juga nggak apa-apa kan, dari mana aja sih bisa sih. Visit visa ditolak gimana mengatasinya? Ya kalau menurut aku mengatasinya ya pakai agent aja, gampang ya guys. Karena kalau ya namanya ya tapi agent yang bisa dipercaya ya guys. Jadi kalau kalian kalau pakai agent, kalau yang baik gitu ya, mereka kerja beneran ya. Dan dari pengalaman aku pakai agent seseorang, dan aku nggak mau mention di sini soalnya aku nggak dapat apa-apa juga sih guys. takutnya juga agensinya nggak suka juga kan aku pamerin. Jadi ya kalian bisa DM aku atau apa gitu, aku bisa kasih tahu dan kalian bisa hubungi mereka sendiri gitu guys. Jadi aku
nggak ada sangkut paut ya, aku nggak dapet apa-apa dari mereka, cuman aku pengalaman aku aja ya, siapa tahu kan berguna buat kalian gitu ya. Nah kan aku ada apa ya, pertanyaan berapa biayanya ya urus bayar agensi di Indonesia sama di sini. Kalau di Indonesia itu aku waktu itu agency di Indonesia kurang inget ya berapa ya guys ya. Soalnya ada biaya translate ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ada biaya konsultasi, ada biaya apa namanya pengurusan juga gitu ya guys. Tapi kurang inget berapa gitu guys. Mungkin ya sekitar 5 jutaan gitu kali ya. Waktu itu ya, itu tahun berapa itu guys, tahun 2014 kali ya guys, atau 2015 kurang ingat. Nah kalau di UK ya, ini waktu aku di UK ini itu urus yang namanya bukan visit visa ya, di Inggris aku urus fiancé visa guys. Di Indonesia itu urus yang namanya visit visa waktu itu pertama kali kan. Terus di Inggris ini aku urus fiancé visa, aku urus apa namanya, urus spouse visa, aku renewal spouse visa lagi, terusan aku indefinite leave to remain. Aku semuanya ngeplay di Inggris guys, karena langsung di tempatnya gitu guys. Jadi kalau ada kalau urus di Inggris langsung ya ke apanya, kebaikannya gitu ya, apa ya, lebih baiknya gitu ya, manfaatnya. Oh gimana ya guys, bahasa Inggrisku bahasa Indonesiaku agak error. Kalau di Indonesia kalau dokumennya nggak lengkap terus kan ditolak gitu guys, ditolak aja guys. Tapi kalau ngurus di UK ini karena pengacara imigrasi ya yang aku pakai, walaupun misalnya kurang dokumen paling dikasih tahu ya dokumennya kurang gitu, terus mau ditunggu sampai dokumennya lengkap gitu guys baru dikasih visa. Itu kalau sudah di Inggris. Jadi menurut aku kalau urus di Inggris itu lebih apa ya, lebih mendingan gitu guys ya. Oke, kayaknya sekian dulu guys karena aku mau jemput anak ya, sudah waktunya jemput anak, jadi aku mau pamit sama kalian. Dan buat kalian yang ditolak visanya, semangat, masih ada ya, masih ada jalan lah kalian ya. Kalau kalian pengen tahu siapa agent-agent yang aku pakai ya, siapa tahu kalian mau gitu ya. Tapi aku nggak kerja sama mereka loh guys, jadi aku nggak dapet apa-apa, jadi cuman ya pengalaman aja. Aku rekomendasi karena visa aku diterima gitu ya. Terusan yang di Indonesia, yang di Inggris juga, kalau kalian mau gitu ya aku bisa. Cuman aku karena aku nggak kerja sama mereka, aku nggak mau ngomong di sini gitu guys ya. Tapi aku bisa ya, bisa langsung DM aku di IG aku ya, Mariam di Inggris atau Mariam Barnes gitu ya guys ya. Ya udah waktunya jemput anak sekarang, jadi ya see you di next video. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komentar di bawah ini atau DM aku di IG. Ya udah ya guys ya. Semangat buat yang urus visa ke UK. Good luck buat kalian semua ya. Semoga diterima visanya. Amin ya. Lancar dan dapat visa. Oke. See you di next video guys. Bye bye. Bye. Salam damai dari Inggris.